Hai semua, selamat datang kembali di video pembelajaran online. Masih bersama saya, Komang Adi Gunawan, guru mata pelajaran produktif akomodasi perhotelan di SMK Negeri 3 Gintangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup kantor depan, yaitu sebuah departemen yang sangat penting sekali keberadaannya di industri hotel itu sendiri. Nah, adapun agenda kita kali ini ada 6, yaitu yang pertama kalian nanti akan membahas gambaran umum dari kantor depan, seperti definisinya itu seperti apa. Setelah penjelasannya nanti akan Bapak jelaskan pada video ini. Setelah itu kalian akan membahas front office section. Misalkan nanti kalian akan diberikan materi mengenai seksi-seksi di bidang front office ya, seperti reservasi, reception, concierge dan lainnya. Nah, juga nanti akan dibahas yang selanjutnya itu adalah fungsi kantor depan. Setelah itu ada sistem operasional di kantor depan, dan yang terakhir hubungan kantor depan dengan departemen yang lain. Jadi pekerjaannya seperti apa, hubungannya seperti apa, simak terus video ini. Baik, kita lanjut ke gambaran umum kantor depan. Nah, apa sih kantor depan itu? Kalau Bapak jelaskan ya. Jadi kantor depan atau EPO departemen adalah sebuah departemen di hotel yang mana departemen ini memiliki direct interaction atau interaksi langsung dengan tamu saat pertama kali tiba di hotel. Nah, ketika tamu itu sudah tiba di hotel, jadi nanti akan langsung disambut oleh front office team. Misalkan kalau di bagian depan yang nyambut tamunya yang pertama kali adalah doorman, seperti itu. Nah, departemen ini sangat terlihat, sangat visible oleh tamu. Departemen ini juga menghandle transaksi antara tamu dengan hotel, seperti transaksi finance, keuangan, pembayaran deposit maupun pembayaran lainnya boleh dilakukan di front office. Sebagai contoh, misalkan tamunya itu membuat tagihan di restoran, nanti dibayarnya bisa pada saat check out, bisa dibayar di bagian front office. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang dilakukan oleh tamu akan dihandle oleh EPO team terlebih dahulu. Nah, jadi kalau front office ini itu berlaku 3 shift ya, 3 shift. Nah, bahkan di hotel-hotel besar EPO pun itu berlaku 4 shift ya. Jadi ada morning shift, ada middle shift, ada afternoon shift, dan ada night shift. Dan masuknya atau kerjanya juga 7 kali seminggu. Bahkan saat nyepi pun front office ini tetap bekerja. Nah, jadi ini adalah bagian penting yang ada di hotel, seperti itu. Sekarang lanjut, kita akan membahas mengenai front office section atau seksi-seksi yang ada di kantor depan. Yang pertama itu ada reservation section. Nah, reservation section ini bertugas untuk menerima dan memproses pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu sebelumnya. Nah, jadi ketika kalian nanti sebagai petugas reservasi, nanti kalian itu bertugasnya di back office, seperti itu ya, tidak di depan ya. Nah, jadi di sana itu kalian nanti bertugas adalah menerima dan memproses reservasi yang dilakukan oleh tamu melalui media-media reservasi yang tersedia. Misalnya media reservasinya adalah dari telepon, dari email maupun dari e-commerce ya. E-commerce-nya itu Bapak bisa contohkan seperti Traveloka, situs booking.com, dan situs-situs penyedia layanan layanan reservasi yang lainnya yang sudah melakukan kerjasama tentunya dengan hotel di mana kita bekerja. Nah, yang selanjutnya ada bagian reception atau bagian yang bertugas menerima tamu, seperti itu ya. Nah, reception ini bertugas menerima semua tamu yang berkunjung ke hotel.
Nah, pada beberapa hotel petugas reception itu ya, jadi menerima tamu juga sebagai petugas yang menerima pemesanan kamar. Nah, dalam proses pemesanan kamar, resepsionis akan melakukan konfirmasi ulang bagi tamu yang sudah memesan kamar sebelumnya. Nah, petugas reception itu ya atau resepsionis juga bisa menerima tamu yang belum memesan kamar sebelumnya. Nah, itu namanya adalah walk-in guest. Jadi tamu walk-in guest itu tamu yang belum melakukan pemesanan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, resepsionis juga harus memastikan setiap tamu yang berkunjung ke hotel itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di hotel tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian consignment section namanya, atau pelayanan barang bawaan tamu. Nah, bidang pekerjaan ini memiliki beberapa personil yang terlibat di dalamnya, terutama pada hotel berbintang dilakukan oleh doorman, oleh bar driver, seperti itu ya, oleh porter service dan bellboy, seperti itu. Nah, kalau doorman itulah bertugas di depan pintu ya, di depan pintu lobi. Nah, jadi dia bertugas membukakan pintu dan memberikan greeting kepada tamu. Nah, kalau bell driver ini adalah petugas yang menjemput tamu ya, bisa di bandara, misalkan di hotel lain juga bisa bell driver. Nah, seperti itu. Porter service dan bellboy service adalah untuk penanganan barang bawaan tamu, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang ada di information section ya. Nah, jadi di information section ini bertanggung jawab atas kebutuhan informasi bagi setiap tamu hotel. Jadi ketika ada tamu yang bertanya mengenai atau menginginkan sebuah informasi mengenai hotel itu sendiri, jadi nanti akan ditangani oleh information section. Nah, itu ya. Nah, jadi petugas itu ya atau orang yang bekerja atau bertugas sebagai information section ini harus memiliki good general hotel product. Nah, serta itu harus memiliki juga etika yang baik dalam penyampaian informasi kepada tamu. Nah, untuk menghindari nanti dampak negatif yang ditimbulkan akibat nanti kesalahan informasi yang diberikan kepada tamu ini yang dapat menyebabkan turunnya citra hotel. Nah, selain good general hotel product, kalian juga harus mengetahui informasi-informasi yang lain di luar hotel. Ya, itu harus. Nanti kita sambil jalan kita belajar menjadi information section, ya, menjadi petugas information section. Oke, lanjut pada slide ini. Setelah mempelajari information section, kita akan mempelajari mengenai peran front office atau peran kantor depan bagi hotel ya. Nah, yang pertama perannya itu adalah sebagai first and last impression of the guest ya. Nah, jadi front office merupakan kesan pertama sekaligus kesan terakhir bagi tamu. Nah, tamu yang datang ke sebuah hotel mendapatkan pelayanan dari petugas front office sejak pertama kali tamu itu memasuki area hotel. Nah, jadi dari proses registrasi sampai proses masuk ke kamar ini adalah dilayani oleh petugas front office. Nah, kesan pertama yang diterima oleh tamu itu ya sangat mempengaruhi hubungan tamu dengan hotel selanjutnya. Ya, jadi harapannya ketika kesannya kita baik, tamunya itu menjadi return guys ya. Jadi ketika dia mau liburan, dia datang ke Bali, dia nginap di hotel kita. Jadi kesannya harus bagus. Nah, sedangkan kesan terakhir juga diperoleh dari pelayanan petugas kantor depan saat tamu itu melakukan proses check out atau tamu yang akan meninggalkan hotel. Seperti itu, nanti ketika tamunya check out kan juga akan diproses nanti di kantor depan. Nah, selain first and last impression gitu ya, kesan yang baik juga harus ditimbulkan gitu ya ketika tamunya itu sudah stay di hotel kita, sudah tinggal. Jadi itu adalah menjadi tanggung jawab semua departemen di hotel ya. Nah, misalkan kalau berhubungan dengan room service atau layanan kamar, berhubungan dengan housekeeping seperti itu ya. Kalau punya ada kerusakan kamar, berhubungan dengan engineering. Kalau dia tamunya berhubungan dengan ingin makan di restoran, ya berhubungan dengan food and beverage department.
Jadi ketika tamunya udah selesai udah stay tinggal di hotel kita, kesan yang baik itu harus diciptakan dan ditanggungjawabkan oleh semua departemen, tidak hanya front office, seperti itu ya. Nah lanjut ya, yang kedua itu ada front office sebagai salesperson. Nah itu ya. Jadi salesperson ini itu ya, nanti harus mempunyai kemampuan menjual produk. Nah seperti itu ya. Jadi petugas kantor depan tidak hanya bertugas menjual kamar saja, tetapi semua produk hotel. Makanya di sini kalian sebagai petugas front office dituntut untuk good general hotel product atau menguasai seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh hotel itu sendiri. Nah, dalam hal ini seorang petugas kantor depan harus mempunyai pengetahuan mengenai semua produk yang ada. Nah, dalam menawarkan produk kepada guys itu ya yang akan menginap itu ya, seorang petugas front office dapat berperan sebagai advisor atau akuntan itu ya, sehingga mengetahui seluk-beluk operasional hotel secara keseluruhan. Misalkan dalam kalian menyampaikan menyampaikan fasilitas kamar itu silakan manis gitu ya, jadi kata-katanya itu manis, nadanya juga enak didengar oleh tamu. Artinya bisa meyakinkan tamu itu untuk menggunakan jasa yang kalian tawarkan. Nah itulah sebagai sales ya, kalian mungkin pernah lihat sales itu ya. Jadi bicaranya itu cakap, pengetahuannya itu luas, itulah sebagai salesperson. Nah lanjut ya, yang ketiga ini adalah service coordinator ya, ini dia ya, service coordinator. Nah kantor di depan ini atau front office merupakan poros atau pusat kegiatan para tamu gitu, sehingga menjadi sumber informasi, instruksi serta pengarahan kepada berbagai departemen tentang pelayanan yang akan diberikan kepada tamu. Salah satu contohnya ketika tamu memerlukan layanan kebersihan kamar itu ya, jadi petugas front office akan menghubungi housekeeping departemen, jadi menyampaikan bahwa tamu sekian gitu ya, tamu A di kamar A gitu ya, menginginkan layanan kebersihan kamar, tolong segera di follow up seperti itu. Nah ketika tamunya juga meminta layanan yang lain, nanti front office lah yang akan menyampaikan ke departemen terkait seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai service coordinator. Nah setelah itu yang keempat ada source of information. Nah front office menjadi pusat kontak utama dan sumber informasi bagi tamu. Hampir setiap tamu yang membutuhkan informasi dan berbagai hal lain selalu menghubungi petugas kantor depan. Nah petugas kantor depan harus mempunyai pengetahuan yang baik, pengetahuan tentang hotel maupun pengetahuan di luar hotel ya. Jadi perannya front office ini adalah sebagai source of information atau sumber informasi ya. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, jadi petugas front office itu Pak tekankan lagi harus good general hotel product gitu ya, dan menguasai juga informasi yang berada di luar hotel seperti itu. Dan yang terakhir ini ya, yang kelima ini ada hotel income. Nah, front office ini memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan. Nah, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kamar hampir setengah dari pendapatan hotel rata-rata. Seperti itu ya. Jadi front office lah yang bertanggung jawab, yang memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan. Ya, kalau kalau front office-nya udah bagus itu ya, attitude-nya baik ya, melayani tamu juga dengan sungguh-sungguh, pasti akan menimbulkan citra yang baik kepada tamu gitu ya, dan juga akan memberikan income gitu ya, jadi memberikan hal baik juga untuk kedepannya. Karena nanti ketika kita udah memberikan layanan yang baik gitu ya, dari front office dan dari departemen yang lain juga, maka tamu itu akan menjadi tamu langganan, nanti akan return guys dia, seperti itu. Nah ketika tamunya udah jadi return guys, mungkin ketika tamunya datang lagi mungkin dikasih free apa seperti itu ya, dikasih komplimen yang lain, nanti bisa dikasih seperti itu agar tamunya itu lebih merasa lebih dihargai dan lebih nyaman untuk tinggal di hotel seperti itu. Nah itu ya. Oke.
Nah, jadi itu dulu sekilas tentang tentang materi gitu ya yang Pak berikan di video ini. Nah, untuk fungsi kantor depan, sistem kantor depan hotel dan hubungan kerja kantor depan akan Bapak jelaskan nanti pada video berikutnya. Jadi semangat belajar, ingat patuhi protokol kesehatan ya, disiplin agar kita tidak terpapar COVID-19 ya. Sekian Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.